Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Finanda, NIM 190210204 dari Fakultas FKIP Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas E. Di sini saya akan melakukan percobaan yang berjudul pencemaran air. Tujuan praktikum yaitu untuk mengetahui pengaruh kadar larutan deterjen terhadap ikan dan untuk mengetahui pengaruh kondisi air terhadap organisme. Alat dan bahan yang digunakan untuk percobaan ini yaitu 7 buah gelas plastik yang telah berlabel 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan 0%. Dan juga air secukupnya, gelas ukur, stopwatch. Di sini saya menggunakan ponsel. 1 sendok makan, deterjen, dan 7 ekor ikan mas, serta kertas label. Langkah-langkah dalam percobaan ini yaitu yang pertama, menuangkan air sebanyak 250 ml ke dalam gelas ukur. Kemudian, masukkan air ke dalam gelas plastik yang berlabel 0% sebanyak 125 ml. Tambahkan deterjen sebanyak 1 gram ke dalam gelas ukur. Kemudian tambahkan air sebanyak 125 ml ke dalam gelas ukur. Tuangkan larutan deterjen ke dalam gelas plastik yang berlabel 100% sebanyak 125 ml. Tuangkan air kembali 100% ke dalam larutan deterjen sebanyak 125 ml. Tuangkan air deterjen ke dalam gelas plastik yang berlabel 50% sebanyak 125 ml. Kemudian tambahkan air 50% ke dalam gelas ukur sebanyak 125 ml. Lalu masukkan larutan deterjen ke dalam gelas plastik yang telah berlabel 25% sebanyak 125 ml. Kemudian tambahkan kembali air 25% ke dalam gelas ukur sebanyak 125 ml. Tuangkan air larutan deterjen ke dalam gelas plastik yang telah berlabel 12,5% sebanyak 125 ml. Kemudian tambahkan air 12,5% ke dalam gelas ukur sebanyak 125 ml. Tuangkan air larutan deterjen ke dalam gelas plastik yang telah berlabel 6,25% sebanyak 125 ml.
Kemudian tambahkan air 6,25% ke dalam gelas ukur sebanyak 125 ml. Selanjutnya, tuangkan air deterjen ke dalam gelas plastik yang berlabel 3,1% sebanyak 125 ml. Masukkan ikan ke dalam gelas berlabel 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan 0%. Selanjutnya, mengamati kondisi ikan dengan menggunakan interval waktu dan mencatat hasil pengamatan di lembar pengamatan. Setelah melakukan pengamatan selama 10 menit, pada gelas ukur berlabel 100%, kondisi ikan dalam keadaan mati dan berlendir. Lalu, dalam gelas berlabel 50%, kondisi ikan dalam keadaan mati dan juga berlendir. Pada gelas yang berlabel 25%, kondisi ikan mati dan berlendir. Pada gelas 12,5%, kondisi ikan mati dan berlendir. Pada gelas plastik yang berlabel 6,25%, keadaan ikan mati dan berlendir. Pada gelas berlabel 3,1%, keadaan ikan mati dan berlendir. Pada gelas berlabel 0%, keadaan ikan hidup dan tetap sehat. Pada menit ke-20, gelas yang berlabel 100%, kondisi ikan mati dan berlendir. Pada gelas berlabel 50%, kondisi ikan mati dan berlendir. Pada gelas berlabel 25%, kondisi ikan mati dan berlendir. Pada gelas berlabel 12,5%, kondisi ikan mati dan berlendir. Pada gelas berlabel 6,25%, kondisi ikan mati dan berlendir. Pada gelas berlabel 3,10%, kondisi ikan mati dan berlendir. Dan pada gelas berlabel 0%, kondisi ikan hidup dan lemah. Pada menit ke-30, pada label 100%, kondisi ikan mati dan berlendir. Pada label 50%, kondisi ikan mati dan berlendir. Pada label 25%, kondisi ikan mati dan berlendir. Pada label 12,5%, kondisi ikan mati dan berlendir. Pada label 6,25%, kondisi ikan mati dan berlendir. Pada label 3,1%, kondisi ikan mati dan berlendir. Pada label 0%, kondisi ikan tetap hidup akan tetapi lemah. Pada menit terakhir, yaitu menit ke-40, dalam label 100%, kondisi ikan mati dan berlendir. Pada label 50%, kondisi ikan mati dan berlendir. Pada label 25%, kondisi ikan mati dan berlendir.
Pada label 12,5% kondisi ikan mati dan berlendir. Pada label 6,25% kondisi ikan mati dan berlendir. Pada label 3,1% kondisi ikan mati dan berlendir. Dan juga pada label 0% kondisi ikan hidup akan tetapi lemah. Sekian praktikum pencemaran air dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.